Selamat siang, Bapak Ibu. Siang. Baik, nah sekarang harus diganti ya. Nah, yang biasa dilakukan oleh anak-anak ketika ada ucapan selamat siang, maka jawabannya siang, siang, siang. GSBS Al-Kausar 561. Siap? Siap. Selamat siang. Siang, siang, siang. GSBS Al-Kausar 561. Luar biasa. Baik. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan keleluasan umur untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rahman di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa hadir ya di tempat ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ya. Kalau Bapak Ibu melihat Google Site yang sudah saya sampaikan di grup sekolah, di sana ada 3 modul ya. Itu merupakan proses dari pendidikan guru penggerak ya. Jadi ada 1 modul yang sudah saya laksanakan, hanya saja belum aksi nyata yang keempat. Jadi aksi nyata di modul 1 itu ada 4 ya, yang 3-nya sudah karena tidak berhubungan langsung dengan Bapak Ibu tetapi dengan anak-anak, dan yang ini harus dilaksanakan langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, di modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif ya. Baik. Nah, kita adakan kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ini kesepakatan yang sudah biasa dilakukan. Yang pertama ada memanfaatkan dan saling berbagi waktu ya. Kemudian buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Nah, silakan dari Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menambahkan untuk kesepakatan bersamanya. Cukup? Baik, berarti kita sudah sepakat ya. Atau ada yang mau dirubah? Silakan. Cukup? Setuju? Oke, baik ya. Nah, selanjutnya yaitu ini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pembelajaran di sekolah itu harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah ya. Nah, dengan menanamkan budaya positif, insya Allah hal-hal baik akan memunculkan dalam berbagai kegiatan ya. Dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Nanti kita akan berusaha untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya ini sebagai latar belakang, kemudian ada tujuan ya. Segala sesuatu harus jelas tujuannya. Jadi aksi nyata ini terkait budaya positif ini yaitu bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila ya. Saya yakin semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata profil pelajar Pancasila ya.
Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu budaya positif? Silakan Bapak Ibu, budaya positif. Ada yang tahu? Apa itu budaya positif? Silakan dari Ahwat, dari bapak-bapak atau dari ibu-ibunya, silakan. Ada yang mau menyampaikan apa itu budaya positif? Ya, silakan. Budaya positif adalah kebiasaan. Kalau menurut saya yang dimaksud budaya positif adalah setiap hal ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan dan semuanya mengarah kepada kegiatan yang baik, yang mana itu akan menghasilkan sebuah hubungan dan juga kebiasaan yang saling memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Yuda. Ya, betul sekali. Dari awalnya ada mungkin? Dari ibu-ibunya? Silakan. Apa budaya positif? Oke. Baik, lanjut saja ya. Nah, kemudian budaya positif seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga. Budaya positif apa yang sudah ada di GSPS? Yang sudah bisa kita jalankan secara konsisten. Ada tidak? Silakan, Bu. Kegiatan sholat duha secara rutin. Ya, bisa itu ya. Kegiatan sholat duha secara rutin. Ada lagi? Bu Tita barangkali? Bu Febri? Bu Tita ada? Ya, silakan. Puasa sunnah Senin Kamis. Ya, bisa ya. Puasa sunnah Senin Kamis ya, Senin Kamis. Kemudian ada lagi tidak? Ada lagi. Yang 5M itu sudah membudaya belum ya? Sudah ya, berarti 5M juga bisa masuk ke budaya positif. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya pertanyaan pemantik, setuju atau tidak? Setuju, betul ya. Baik, ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Baik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, bisa menyampaikan alasan setuju dan tidak. Yang jawab setuju siapa? Tidak. Baik, kenapa tidak, Pak? Menurut pendapat saya gitu, hukuman itu harus memberikan efek jerak kepada siswa. Nah, jadi dilihat dulu karakteristik siswanya seperti apa. Kalau karakteristik siswa memangnya jika diberi hukuman membaca, membersihkan halaman bisa membuat mereka jerak, maka hukuman tersebut efektif. Tapi kalau tidak, maka harus cari alternatif lain, gitu. Oke, bagus ya, baik. Terima kasih Pak Erika ya. Bisa dipahami, Ibu Bapak? Oke, apa tadi? Baik, jadi sanksinya itu ya atau hukumannya itu menurut Pak Erika harus disesuaikan juga dengan karakteristiknya ya, karakteristik siswanya. Murid ya, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Oh begitu? Bisa memberikan alasan? Silakan. Ya, silakan Bu.
Nah, jadi kalau saya sendiri tidak setuju dengan ketiganya. Jadi kadang anak memang pemberian hukuman dan reward itu bisa saja meningkatkan, tapi itu hanya sementara. Soalnya pembelajaran itu tidak sebatas hukuman dan penghargaan, tapi harus ada kebiasaan. Dan ya. Jadi tidak setuju ketiganya juga gitu. Ya, Baik, kita hargai pendapat Bu Feby. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, kok masalah saya. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini ada agenda kita pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi, kemudian keyakinan kelas, ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi, segitiga restitusi. Baik, selanjutnya yaitu eksplorasi konsep disiplin positif. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ice breaking yang Marina tidak? Marina menari di atas genting menara ya. Baik, saya simpan di sini saja ya. Marina, sebentar, saya ingat dulu. Marina itu gini ya. Marina gini, kemudian menari begini. Menari gini, kemudian berdiri di atas gimana? Menara. Marina menari di atas menara. Siap, Bapak Ibu? Marina menari di atas menara, di atas Marina menari menara. Baik, tenang, luar biasa, tepuk tangan. Baik, selanjutnya tidak hanya itu, belum selesai. Ada satu lagi, Moreno. Kan kalau Marina kalau berdiri itu gini ya, tapi kalau ini Moreno merangkak di atas menara. Siap? Moreno merangkak di atas menara. Oke? Siap? Marina menari di atas menara. Moreno merangkak di atas Marina. Baik, teman-teman, buat Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Meskipun ini sudah jam-jam rawan, tapi bagus lah. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, ya. Nah, sudah berpasangan? Baik. Belum, oh iya belum ya. Didoakan semoga cepat berpasangan. Baik, Pak Erika mau mengepal sendiri, dibayangkan boleh. Baik, Anda adalah A. Yang mana A? Ini A, ini B, ini A, ini B. Sebelah sana B ya. Baik, Anda yang A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan, bebas yang mana saja. Sudah? Ya, ini bukan hipnotis ya. Coba Anda bayangkan
berharga. Emas. Di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Tugasnya B, yang ini coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Ya. Teman Anda yang B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Nah, silakan. Coba. Silakan. Sebisa boleh silakan. Bisa buka dulu? Tidak. Baik. Nah ini bisa apa? Bisa buka? Tidak. Kalau 50.000 bisa. Oke, sudah. Bisa tidak ini? Bisa. Ada yang bisa, ada yang bisa Bu? Buka, memaksa sekali itu ya. Ada Bu Hasna ya? Dibuka Bu? Bu Hasna Bu Epi. Mana pasangannya Bu? Baik. Nah, kemudian sekarang kebalikannya. Yang B, ayo. Yang B yang dikepalkan, yang A yang berbeda. Dengan mudahnya Pak Uri ya. Ada lagi? Tidak mau ribut ya Pak Uri. Tidak bisa, ada yang bisa? Tidak. Ada yang bisa. Pak Uri udah menyerah begitu saja. Baik, sudah cukup Bapak Ibu ya. Perhatikan. Baik, sekali lagi di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Silakan. Tadi siapa yang membuka? Bu Intan boleh. Oh iya, ada ya. Oh iya. Baik. Silakan dijawab pertanyaannya. Membuka kepala tadi Bu, mengapa Bu? Ayo. Ya, dengan cara apa tadi Bu? Dirayu dulu. Dirayu dulu. Tapi karena dirayunya nggak mau, dia dipaksa. Dipaksa ya. Udah sih enak dipaksa. Oh tidak ya. Baik, silakan dijawab sama yang apa? Baik. Dirayu dulu ya. Ada pemaksaan di sini ya. Tapi yang dipaksanya tidak menyerah. Menyerah atau tidak Bu tadi? Menyerah karena langsung lemas. Langsung lemas ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Yang menutup siapa? Oh jadi. Oh, Bu Maria, silakan. Yang menutup ya Bu, alasannya Bu. Ini mungkin yang membukanya yang pertama kurang taktik. Kurang taktik. Iya, karena cara taktiknya dulu tadi kan digelitikin nggak dibuka juga nggak bisa. Padahal kalau mau mulai
detektifnya ya. Padahal mungkin kalau tahu kelemahan bisa gitu, Bu. Lebih tahu kelemahan. Oke, baik. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Guru. Guru, pemilik tangan. Siapa lagi? Apa? Dirinya. Dirinya, orangnya sendiri. Baik, perhatikan. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan Anda. Tangan kita, ya. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Benar atau tidak? Benar ya. Baik, kemudian selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu ya. Ada disiplin positif. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, Bapak Ibu, yang memiliki motivasi internal. Motivasi itu ada berapa? Ada dua, ada motivasi internal dan eksternal. Ya, baik. Kemudian merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah dirinya sendiri. Ya, nah itu motivasi internal. Kemudian di sini disiplin biasanya dikendalikan oleh kontrol eksternal. Ya, contohnya disiplin biasa dikendalikan oleh kontrol eksternal. Ini yang disiplin biasa. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Itu motivasi eksternal. Ya, disiplin biasa. Ya, itu biasa karena kita masih motivasinya masih ada dari luar, gitu ya. Takut kalau ada polisi. Tetapi kalau disiplin positif itu adalah kesadaran internal, ya. Disiplin positif itu adalah kesadaran internal. Contohnya, kita memakai helm karena kita sadar, ya, bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita sendiri. Ya, kalau masih takut sama polisi itu disiplinnya disiplin biasa, ya, belum disiplin positif. Kalau disiplin positif, ya, karena memakai helm itu kita sadar tuh bahwa itu untuk keselamatan kita. Ya, bisa membedakan Bapak Ibu disiplin biasa dengan disiplin positif. Nah, karena kita akan membudayakan disiplin positif, ya, di sini. Baik, selanjutnya disiplin biasa. Disiplin biasa itu fokus pada perilaku, padahal seharusnya fokus pada akar perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian peraturan dibuat oleh yang berkuasa, ya, itu disiplin biasa. Nah, kemudian ketaatan menjadi jangka pendek, ya, kalau disiplin biasa. Kemudian yang selanjutnya guru sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghakimi, ya, guru sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghakimi, itu disiplin biasa, ya. Nah, kemudian ada disiplin positif di sini, ya. Yang pertama yaitu dikendalikan oleh kesadaran internal. Ini disiplin positif tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Kemudian peraturan dibuat bersama sehingga siswa memiliki ownership atau kepemilikan terhadap peraturan, ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran jangka panjang. Ya, kemudian yang terakhir, guru adalah detektif yang terus memahami akar masalah dan mencoba, bisa dibaca Bapak Ibu ini, memperbaiki juga memberi
solusi, ya itu disiplin positif. Jadi ada perbedaannya, ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, ada yang mempunyai spidol sini? Oke, boleh pinjam, ya. Ini spidol Bapak Ibu ya. Ketika spidol ini dilempar ke atas, maka Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Siap? Intinya kalau spidol ini tidak dipegang oleh saya, berarti Ibu Bapak tepuk tangan 2 kali. Siap ya? Ini untuk mengecek kefokusan. Yang tidak mengikuti boleh nanti bergiliran memberikan ice breaking. Siap ya? Kita coba Bapak Ibu. Belum kompak. Baik. Satu kali lagi. Konsentrasi. Set. Set. Oke. Fokus. Ini buat saya, Bu. Ya, nanti dipinjam lagi ya. Baik. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada Dr. William Glasser ya dibacanya Bu. Pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Benar nggak? Anak-anak kita melakukan hal yang yang melanggar juga itu mempunyai tujuan, betul ya. Nah, Gary Golson 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, kemudian jadi nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, yang ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Yang di awal-awal saya sampaikan, ya, ada profil pelajar Pancasila. Itu adalah ada berapa poin ya? 6. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, Bu. Bergotong royong, Ya. bernama kritis, Betul. berkebinekaan Berkebinekaan global. kreatif, Kreatif. Mandiri. bertakwa kepada Kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa. Ada lagi? Ya, sudah 6. Baik, tepuk tangan ya, alhamdulillah. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan, ya, salah satunya saja itu ya. Nah, salah satunya saja. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini yang sudah kita pelajari ya beberapa waktu kebelakang ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, seperti yang tadi disampaikan. Ini hanya beberapa saja dari banyaknya nilai-nilai kebajikan. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang konkretnya ya. Nah, yang profil pelajar Pancasila itu hanya beberapanya saja ya. Iman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya. Kemudian ada lagi ya di sini yang selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai ya. Kemudian ada tanggung jawab. Gimana tanggung jawab? Nah, ini ada tanggung jawab karena nanti ada yang berkaitan dengan tanggung jawab, maka saya harus perlihatkan ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga termasuk ya, termasuk ke dalam nilai-nilai.
Kemudian yang selanjutnya biar cepat ya. Nah, ini ada pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal atau ekstrinsik atau intrinsik. Ekstrinsik ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kemudian betul ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi ekstrinsik itu seperti itu ya. Jadi dalam dirinya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada akibat dari luar gitu ya, ada akibat dari luar, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang selanjutnya ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi ekstrinsik ya. Lihat, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi imbalan atau penghargaan itu motivasi ekstrinsik ya. Yang paling bagus itu motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik. Berarti tanpa diberikan penghargaan juga itu bisa ya, bisa dilakukan. Jadi kenapa dengan memberikan penghargaan itu kurang baik ya? Karena ketika kita tidak mempunyai apa-apa gitu ya, kalau bukan dari intrinsiknya itu susah sekali. Misalkan siswa itu akan semangat karena akan mendapatkan apa hadiah misalkan ya, akan diberikan penghargaan. Tetapi kalau kitanya sedang tidak ada, maka tidak akan seefektif, seaktif itu ya. Baik, nah ini adalah motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, itu motivasi internal. Pertanyaannya, kalau motivasi internal itu di sini ada, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, itu pertanyaan ketika motivasi internal ya. Kemudian kalau yang satunya lagi yang ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu ya. Karena di sini ada imbalan. Jadi pertanyaan dalam dirinya itu pasti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya. Nah, bisa membedakan Bapak Ibu antara motivasi eksternal dan internal? Siap ya. Baik, selanjutnya yaitu apa itu hukuman? Ada yang bisa menyampaikan hukuman itu apa? Pernah ada yang menghukum di sini? Pernah ya. Apa itu hukuman? Baik, apa itu hukuman? Ya. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian dan tidak dilibatkan. Ya, hukuman itu. Jadi cirinya nanti ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Ya, ini terkait hukuman. Ya, jadi hukuman itu yang diputuskan oleh satu pihak saja. Ya, satu pihak saja. Hukuman bersifat satu arah. Nah, ini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya, itu dinamakan hukuman atau pengarahan dari pihak guru terlebih dahulu, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saya juga baru mengetahui bahwa ternyata penghargaan itu bisa dikatakan hukuman, ya. Nah, kita lihat penjelasannya bahwa
penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, benar atau tidak? Ya, sesuatu, melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya, oke, baik, lanjut saja. Nah, di sini ada Alfi Kohan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon, ya. Nah, di sini, bagaimana kalau tanpa penghargaan, kalau tanpa hadiah, kalau tanpa hukuman? Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi Bapak Ibu bisa menggantinya dengan ini, ya. Misal pembukaannya kemarin saya perhatikan, ya. Itu pembukaannya kemarin saya perhatikan. Itu insya Allah di dalam diri anak-anak sudah ada kebanggaan, ya, kebanggaan. Kemudian nilai kebajikannya ini sebenarnya bisa ditambahin, ya, kalimat-kalimatnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Itu masuk ke nilai kebajikan. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu bisa apresiasi kebajikannya dengan menggunakan itu. Jadi tanpa dengan penghargaan pun bisa seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga saya yakin bisa, ya, tanpa menggunakan penghargaan, tanpa menggunakan hadiah, itu bisa melakukannya dengan apresiasi. Kemudian saya menghargai. Nah, dengan perkataan seperti itu anak juga ya tidak mesti diberikan hadiah, gitu. Tapi dengan kata-kata seperti ini saja, jadi anak itu bisa merasa, oh, senang sekali, ya, kepedulianmu. Nah, ada kata kepedulianmu yang mana itu termasuk nilai kebajikan. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah beberapa contoh apresiasi yang bisa diberikan tanpa kita harus memberikan penghargaan. Jadi yang saya dapatkan dari pendidikan kemarin, ternyata memberikan penghargaan itu juga harus kita kurangi, ya, harus kita kurangi. Tetapi silakan saja memberikannya, tapi jangan sampai si anak itu hilang motivasi internalnya, gitu, ya, hilang motivasi. Kalau memberikan silakan saja, tetapi jangan sampai itulah yang gara-gara membuat si anak itu aktif, gitu, ya, karena dikasih hadiah. Tidak seperti itu. Silakan mau ngasih silakan, tetapi itu jangan disampaikan, jangan membuat anak bisa beranggapan bahwa itu yang harus saya lakukan karena saya diberikan hadiah. Tidak, ya. Jadi mulai sekarang harus dikurangi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari disiplin positif itu yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini apa tujuan dari disiplin positif? Itu tujuannya, ya. Kemudian, Bapak Ibu, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah. Ini dulu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bapak-bapak, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sepertinya jawabannya betul sekali. Ya, berarti sudah paham. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Mantap ya, benar ya. Kalian salah. Oke, sip. Baik, selanjutnya apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu dinamakan konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman bisa saja hanya satu arah saja, misalkan dari guru saja yang menentukan peraturan, ya. Kemudian ketika murid melanggar, kemudian dikasih hukuman. Tetapi kalau ada kesepakatan antara murid dengan guru, maka itu bisa dikatakan konsekuensi, ya. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kita kebut ya, Bapak Ibu. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan bisa dibaca, ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman itu ada paksaan, tetapi di konsekuensi itu ada stimulus tanggapan. Konsep diri yang buruk kalau di hukuman, kalau di konsekuensinya konsep diri yang baik. Baik, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Ada yang tahu restitusi? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, baik, ini 9 ciri restitusi Bapak Ibu ya. Jadi saya juga baru menemukan ini, tetapi saya bersama Pak Yoga kemudian Pak Andi mungkin yang biasa kita lakukan sudah yang kemarin-kemarin. Nah, ini belum melaksanakan ini, kalau saya pribadi ya belum melaksanakan ini. Jadi kalau kemarin kita suka menyidang ya, dengan pesantren juga menyidang itu. Nah, setelah saya mendapatkan ini, mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan. Tapi kalau saya tidak mau secara menyeluruh dulu, tetapi mau misalkan untuk percobaan dulu di beberapa kelas atau sepakatan dulu misalkan ya, dan nanti mana yang akan lebih baik. Nah, 9 ciri restitusi ini yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, ya. Nah, jadi di restitusi ini ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, jadi mana nanti yang paling baik? Di sini ada identitas gagal, ya, identitas gagal. Kemudian ada identitas sukses, ya. Identitas gagal yaitu hukuman, ya. Kalau kemarin-kemarin perasaan orang-orang yang dihukum itu memang ada beberapa ya yang alhamdulillah bisa memperbaiki diri. Tetapi ada juga yang memang semakin ada itu seperti itu. Nah, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian di restitusi merupakan pilihan, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman, ya. Jadi ketika ada anak yang diberikan hukuman itu bisa membuat mereka tidak nyaman. Kemudian kalau dikasih konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Kalau konsekuensi, kalau hukuman mah jangka panjang, kalau konsekuensi jangka pendek. Kalau di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi diingatkan kalau di restitusi, ya. Kemudian yang selanjutnya korban mendapatkan keadilan, ya. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, itu ya restitusi. Misalkan ada anak tuh yang merusak, ya, merusak. Nah, merusak. Kemudian kalau di restitusi itu korbannya itu akan mendapatkan ganti, ya, akan mendapatkan ganti karena nanti di restitusi itu ditanyakan solusi, kemudian kenapa kamu melakukan itu, pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan. Baik, lanjut saja, ini nanti bisa dibaca ya oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, keyakinan kelas, ini ada keyakinan kelas yang yang harus kita lakukan ya di kelas kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke. Jawabannya pasti apa Bapak Ibu? Karena ya untuk keselamatan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya. Jadi si anak-anak itu kenapa sih kita harus melakukan ini, gitu ya? Karena itu untuk keselamatan ada dalam diri mereka ya. Nah, lanjut. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi karena silakan Bu, ada mic-nya. Ya. Tenang. Terima kasih. Sudah cukup kok? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau menurut saya peraturan itu sifatnya sementara. Sedangkan keyakinan itu ketika kita sudah meyakini sesuatu itu sifatnya akan menjadi kebiasaan gitu. Jadi meskipun tidak ada aturan, kalau sudah yakin pasti tetap akan dilakukan. Baik, mantap sekali ya, luar biasa, tepuk tangan buat Witan. Ya. Sip, jadi kalau peraturan itu sementara, tetapi kalau keyakinan itu karena sudah yakin bisa itu terus diingat ya, sehingga itu menjadi keyakinan dan anak-anak mungkin bisa ini bahaya sekali ya kalau kita tidak pakai helm gitu. Jadi tidak hanya takut sama polisi saja. Kalau takut sama polisi saja, ya udah kita
jalannya jangan ke arah yang ada polisi, kita belok saja ke jalan tikus ya. Oke. Kemudian, nah ini kita lewat saja. Peraturan itu di paling tengah ya. Nah, selanjutnya ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Baik. Untuk peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Baik, itu peraturan. Kira-kira keyakinan kelasnya untuk yang pertama apa? Nah, saya akan menyimpan buku pada tempatnya, ya, menyimpan buku pada tempatnya itu kalimat yang positif. Kalau di sini ini kalimat yang negatif, bisa dikatakan kalimat negatif tidak Bapak Ibu ini? Enggak juga, ada beberapa ya, ada beberapa yang tidak. Tetapi yang kalimat negatif nih, yang sudah jelas nih, dilarang melakukan kekerasan. Ya, kalimat positifnya atau keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain itu bisa dijadikan apa? Kalimat positif, ya, kalimat positif atau keyakinan kelas. Jadi kalau biasa kita menggunakan ini, ya, menggunakan peraturan ini di kelas, nah, coba kita mengubahnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang sudah disepakati oleh siswa kita, oleh guru dan murid, ya, oleh guru dan murid, itu keyakinan kelas. Jadi anak-anak sudah membuat tuh keyakinan kelas. Jadi di awal pembelajaran nanti bukan lagi peraturan kelas ya, tapi keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Tanggung jawab. Kalau kita sudah tanggung jawab, pasti anak-anak selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Tanggung jawab itu supaya kita bisa mudah mengingatnya, ya. Kemudian menghormati orang lain, ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya. Itu kan tidak, kalau dilarang, kalau ada kata dilarang, asal gimana gitu ya. Tetapi sudah saja cukup dengan menghormati orang lain, sudah, ya, itu lebih positif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen, ya, bahwa 15 menit sebelum pembelajaran harus sudah ada di kelas. Nah, tetapi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini akan didapatkan setelah peraturan ini didapatkan juga atau disampaikan oleh anak-anak, ya, atau disampaikan oleh anak-anak. Jadi saya juga sudah mencoba, ya, tetapi tidak baru-baru ini, ya. Jadi silakan tuh nanti anak-anak itu, jadi keyakinan kelas itu kita buat jangan oleh diri kita sendiri, tapi harus ada kesepakatan dengan anak-anaknya, ya. Jangan silakan untuk peraturan kelas. Jangan makan Pak, jangan makan apa? Jangan makan ketika sedang pembelajaran, ya. Nah, berarti keyakinan kelasnya kira-kira apa kalau jangan makan? Menghormati, ya, menghormati. Oke, kemudian ada lagi nggak? Apa Bu? Sehat. Sabar ya, menghormati, bersabar, tanggung jawab. Ada lagi? Komitmen bisa? Oke. Nah, kemudian jangan berlari di kelas. Misalkan anak-anak itu menyampaikan jangan berlari di kelas. Itu kan masih kalimat
negatif ya. Kalau ada kata jangan, dilarang itu gimana ya? Tapi saya juga baru ngeliat sekarang ternyata emang nggak enak gitu. Ada kata-kata ini ya. Nah sebenarnya dari dulu itu emang Pak ketika saya membuat laporan misalkan ke siswa itu, kalau kata Pak Kepala itu diganti ke sama kalimat positif gitu ya. Nah sekarang saya baru ingat kalau kalimat positif itu seperti ini ya. Jangan berlari di kelas atau koridor ya. Keselamatan, udah aja dengan keselamatan dan keamanan ya. Oke, jangan berlari, kenapa harus ada keselamatan? Khawatirnya celaka gitu ya, jatuh. Kemudian keamanan juga khawatirnya mengganggu orang lain, jadi ada keamanan. Cukup saja seperti itu ya. Nah, kenapa ada keyakinan kelas? Nah, ini lebih mudah dipahami ya. Dan ini berlaku, bisa saja beberapa peraturan hanya cukup dengan beberapa keyakinan kelas saja ya. Oke, kemudian bisa dipahami Bapak Ibu ya, antara peraturan dan keyakinan ya. Nah, cara membuat keyakinan Bapak Ibu, yang pertama mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Silakan anak-anak dipinta saja. Sok di sekolah di kelas ini peraturan kelasnya apa saja, ikutin ya sama anak-anak. Nanti mereka juga yang harus berkomitmen ya. Nah itu insya Allah akan menjadi keyakinan yang karena itu dari diri mereka sendiri. Jadi kalau melanggar itu yang harus harus menerima gitu ya, ketika akan diberikan restitusi atau misalkan kan sudah disepakati ya keyakinan kelasnya. Jadi ketika ada pelanggaran pun pasti mereka bisa bertanggung jawab. Karena Bapak Ibu suka ada yang ketika anak-anak dikasih hukuman ya, itu kadang ada gitu ya orang-orang yang gimana ya, merasa tidak enak ya, karena ada orang tuanya kenapa dihukum gitu, kenapa ini ya. Nah bagusnya juga ini harus disampaikan juga tuh kepada orang tua. Tetapi Bapak Ibu agar kuat, jadi setelah dibuat keyakinan kelas harus ada tanda tangan bersama antara guru dan murid-murid. Nanti udah kalau begitu disampaikan kepada orang tua pun pasti ini sudah ada nih, sudah keyakinan kelas. Jadi harus menerima nanti konsekuensinya ya, harus menerima itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini Bapak Ibu langsung saja. 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Benar nggak? Kita butuh bertahan hidup? Butuh. Ya, kemudian kasih sayang butuh. Butuh dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Butuh sekali. Kemudian kesenangan. Butuh. Kemudian penguasaan. Butuh. Contohnya ini dia. Ya. Nah, ini sebenarnya dari sini nih. Nah, dari pertanyaan ini, Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ini beberapa anak di kelas 7A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, perhatikan. Alasannya, ini yang termasuk kasih sayang, perhatikan, bertahan hidup ya, tadi ada bertahan hidup, yaitu dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu bisa saja alasannya seperti itu ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dan seterusnya. Kemudian kekuasaan,
dia merasa hebat, ya, karena temannya jadi takut dengan dia. Ya, kemudian kebebasan, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Itu salah satu contoh dari kebebasan. Kemudian kesenangan, dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Itu kesenangan. Ada kita. Ya, baik dalam segitiga restitusi ya. Ini 5. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, jadi guru itu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak Ibu sebelum lanjut ke slide selanjutnya, yang paling bagus yang mana? Teman, pemantau atau manajer? Teman ya? Manajer. Teman atau manajer? Kita lihat. Kita lihat ya. Pertanyaan. Saya kecewa ya. Saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah, benar tidak? Saya kecewa, pasti anak itu merasa bersalah sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukuman, ya, penghukum gitu ya. Kemudian ayolah lakukan bagi ibu atau bapak, itu teman. Kemudian apa kamu mau mendapatkan stiker bintang? Bintang ya. Hari ini itu pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer ya. Jadi manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah menghukum ya. Jadi awas, kata-kata ini juga bisa diterima oleh anak-anak itu sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, wah udah ya. Kurang enak. Nah, ini tujuan 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol. Satu saja yang akan saya baca. Yang pertama, penghukum itu Bapak Ibu ya. Penghukum ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah ya, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa gitu ya. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manajer. Baik, lanjut, nanti bisa nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan ya, maka gunakanlah segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, caranya itu, jadi misalkan ada si A kita panggil, menstabilkan identitas itu seperti apa? Jadi kita ajak ngobrol saja. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar ya, emang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Cukup itu salah satu contoh ya, menstabilkan identitas. Kemudian langkah selanjutnya, ini harus berurutan. Yang pertama menstabilkan, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi mereka sendiri yang akan mendapatkan solusinya dari apa yang mereka lakukan gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, Bapak Ibu, kalau keyakinan kelasnya sudah dibuat, maka kita akan enak tuh. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu menanyakan keyakinan. Baik. Nah, ini menstabilkan identitas sudah tadi ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Jadi yang sudah merasa gagal, tetapi kalau diberikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu insya Allah akan jadi semangat kembali ya. Validasi kebutuhan, kemudian menanyakan
keyakinan ini ya. Bantu murid menganalisis basic ya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Baik Bapak Ibu, ini bisa dibaca, kemudian ini refleksinya nanti bisa saya sampaikan saja di WhatsApp. Kalau ini Bapak Ibu, ayo bisa kita budaya positif. Contohnya 5S. Meskipun sudah kita sampaikan, tetapi bukan belum budaya ya. Silakan budaya 5S. Kemudian budaya SBS, sekolah bebas sampah. Kemudian budayakan antri, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh budaya positif. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk inseminasi kita kali ini. Sebenarnya untuk pendidikan guru penggerak ini hanya sebagian saja. Insya Allah kalau ada waktu saya juga ingin menyampaikan bersama Prima ya, karena kita harus menyeluruh dalam melakukan perubahan. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditutup dengan membaca hamdalah dan doa kibaratul majlis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Herawati sebagai rekan dari calon guru penggerak Bapak Dani dari SMP GSBS Al-Kausar 561 Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan memberikan testimoni berdasarkan hasil dari pemaparan yang Bapak Dani sampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Cara Bapak Dani menyampaikan tentang budaya positif di sekolah sangatlah jelas. Ini menyadarkan bahwa sekolah kita sudah memiliki beberapa budaya positif dan harus tumbuh kembangkan mengenai budaya positif lainnya, seperti pembedaan antar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sangat penting bagi kita untuk memahami setiap karakter siswa agar kita tidak semena-mena dalam memberikan hukuman tentang kesalahan-kesalahan yang telah siswa lakukan. Saya berharap mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dani di diseminasi kemarin dapat menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di setiap guru, apapun itu mata pelajarannya dan apapun itu jabatannya. Bukan hanya budaya positif mengenai hukuman dan lain-lain, tetapi budaya positif seperti pemanfaatan sampah, pengelolaan sampah, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan menjadi bekal untuk sekolah kita menjadi budaya positif seutuhnya. Saya sebagai rekan dari Bapak Dani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dani dan telah memaparkan ilmu-ilmu yang sangat positif mengenai budaya positif di sekolah ini. Penerapan budaya positif diharapkan sekolah ini dapat menjadi motivasi untuk sekolah lain dalam menanamkan nilai-nilai budaya positif lainnya, serta Pak Dani menjadi orang yang berpengaruh di sekolah ini maupun di sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Muldiani, rekan Bapak Dani dari SMP Quranic Science Boarding School. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat sekali, karena saya dapat mengetahui bahwa disiplin positif itu harus timbul dari motivasi internal. Dan kita sebagai guru, apabila ada murid yang melakukan kesalahan, jangan langsung menjudge mereka, tetapi ajaklah mereka untuk mencari solusinya. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dari kelas 8 Al-Warimi.
Dengan adanya keakhiran kelas, saya sangat senang sekali karena itu hasil kesepakatan bersama murid. Jadi kita akan lebih disiplin lagi. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.